Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk ke pelajaran berikutnya dari pembelajaran IPA, masih dalam bab 1 sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama baca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Baik, dari pembelajaran sebelumnya sistem gerak pada manusia, kita sudah mempelajari beberapa. Mudah-mudahan anak-anakku masih ingat ya, waktu di bagian pertama kita mempelajari gerak pada hewan dan tumbuhan sebagai perbandingan dari sistem gerak pada manusia. Nah, mungkin masih ingat bahwa kalau pada tumbuhan gerak itu susah diamati, sedangkan pada hewan gerak mudah diamati. Lalu pada hewan juga kalian masih ingat kata kuncinya, ada endoskeleton dan exoskeleton. Ya, endoskeleton itu jikalau rangka berada di dalam, sedangkan exoskeleton adalah rangkanya berada di luar. Dan yang unik, mungkin kalian juga masih ingat, ada hewan yang mempunyai sekaligus keduanya, endoskeleton maupun exoskeleton. Mudah-mudahan kalian masih mengingat semuanya dengan baik. Dan terakhir kemarin di bagian pertama dari video ini adalah kita mempelajari tentang tulang, bagaimana pembagian tulang rawan dan tulang keras. Kemudian juga pada bagian akhirnya kita mempelajari apa yang dinamakan dengan ossifikasi, yaitu proses pembentukan tulang keras. Pada berikutnya, pada materi kali ini, kita akan melanjutkan dengan detail tujuan pembelajaran sebagai berikut. Apa yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini? Pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan rangka tubuh manusia. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, Bapak berharap bahwa kalian nanti dapat mampu menjelaskan rangka tubuh manusia. Terdiri dari berapa, bagaimana, pembagiannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah siswa dapat mengidentifikasi macam-macam sendi pada manusia. Di dalam tubuh kita banyak sendi, yaitu pertemuan antara tulang dan tulang. Nah, Bapak harapkan kalian nanti dapat memperhatikan jenis-jenis sendi yang ada pada tubuh manusia dan bisa menyebutkan baik jenisnya maupun tempatnya. Tujuan yang ketiga sekaligus tujuan terakhir pada pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan fungsi rangka bagi manusia. Apa sajakah fungsi rangka bagi manusia? Nanti kita pelajari bersama-sama. Baik, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Susunan rangka tubuh manusia pertama adalah tulang-tulang tubuh kita. Tulang-tulang tubuh kita berkumpul membentuk sebuah sistem rangka. Misalkan sistem rangka tulang tengkorak, sistem rangka tulang dada, sistem rangka tulang punggung, dan seterusnya. Dan dari sistem rangka ini akhirnya kesatuannya membentuk kerangka tubuh manusia. Nah, ketika memandang kerangka tubuh manusia, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Ada yang kita namakan rangka aksial. Kalian masih ingat istilah aksis dalam matematika? Ya, aksis adalah sumbu kalau di dalam matematika. Rangka aksial artinya adalah rangka yang menjadi sumbu dari tubuh manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sumbu tubuh kita antara kiri dan kanan sama. Maka rangka aksial adalah rangka yang terdapat pada sumbu tubuh kita. Apa saja yang termasuk rangka aksial? Pertama adalah tulang tengkorak, seperti yang digambarkan pada slide berikut. Kemudian yang kedua, di sini tulang belakang itu juga terdapat pada sumbu utama tubuh kita. Berikutnya tulang dada dan tulang rusuk di sini. Nah, di luar rangka aksial dinamakan dengan rangka apendikular atau lebih dikenal sebagai tulang anggota tubuh. Ya, jadi rangka apendikular itu di luar rangka aksial. Apa saja pembagiannya? Ternyata pembagiannya hanya berdasarkan posisinya. Apendikular atas, rangka apendikular atas adalah tangan kita di sini.
ini di sini. Ini adalah rangka apendikular. Sedangkan rangka apendikular bawah itu kaki kita, kedua kaki kita, kaki kiri maupun kaki kanan. Jadi rangka terbagi menjadi dua, rangka aksial yaitu rangka yang menjadi sumbu tubuh kita, dan di luar itu disebut rangka apendikular, dan hanya dibagi apendikular atas dan apendikular bawah. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Apakah rangka aksial? Tadi sudah kita sebutkan, rangka aksial adalah rangka yang menjadi sumbu tubuh kita. Mari kita lihat bagaimana sebuah kerangka. Di sini ditunjukkan gambar sebuah kerangka tubuh. Nah, kalau kita lihat mana yang menjadi sumbu, seperti Bapak jelaskan tadi di bagian awal, kira-kira kita bisa mengatakan yang di dalam lingkaran merah inilah sebagai sumbu tubuh kita. Maka yang pertama dari rangka aksial tadi adalah satu tulang tengkorak. Nah, bentuk tulang tengkorak pasti sudah kita kenal bersama. Kita sudah sering melihat baik di film, di buku maupun di mana di tempat yang lain, misalkan di poster. Nah, di sini contoh dari gambar tulang tengkorak dengan nama-namanya masing-masing bagian. Betul ya? Di sini ada tulang dahi di bagian depan kita, tulang baji di sini, ada tulang air mata dan seterusnya. Nah, sedemikian banyak tulang tengkorak nanti bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Tulang tengkorak terbagi menjadi satu tulang tempurung kepala. Jadi tulang tempurung kepala di sini. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah tulang wajah. Di sini tulang wajah. Dan yang ketiga adalah tulang telinga. Nah, kalau masih ingat di sini pada bagian bab pertama kita dari bab 1 ini, bagian pertama, tulang telinga ini termasuk tulang rawan. Ya, jadi kita hubungkan dengan materi yang sebelumnya. Nah, bagian kedua dari rangka aksial adalah tulang belakang. Ya, tulang yang jelas karena namanya, sesuai dengan namanya pasti ada di belakang tubuh kita. Kita kadang menyebutnya dengan tulang punggung. Nah, tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher. Di sini ada 7 ruas. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung. Jadi tulang belakang dengan tulang punggung. Kalau tulang punggung adalah bagian dari tulang belakang. Ada 12 ruas yang dijadikan sebagai tulang punggung. Berikutnya, tulang belakang mempunyai 5 ruas tulang pinggang. Ini adalah daerah pinggang kita. Dan berikutnya, di bawahnya tulang pinggang, terdapat lagi 5 ruas tulang kelangkang. Dan yang paling bawah, di bagian akhir dari tulang belakang kita adalah 4 ruas tulang ekor. Apakah fungsi dari tulang belakang ini? Nah, tulang belakang ini ternyata berfungsi untuk menyangga berat badan kita. Ya, menyangga berat badan manusia, sehingga kita bisa berdiri tegak seperti ini karena tulang belakang yang menyangga. Apabila tulang belakang rusak, misalkan pada kecelakaan, maka orang lumpuh tidak mampu menyangga tubuhnya untuk duduk tegak atau berdiri, bisanya hanya berbaring. Berikutnya, fungsi dari tulang belakang adalah memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan, membungkuk, rukuk, sujud, ya, berbaring, itu dimungkinkan dengan adanya tulang belakang. Ketika kita berdiri tegak, maka tulang belakang berfungsi menopang penuh. Ketika kita rukuk, tubuh kita lurus dengan sesuai sejajar dengan tanah, maka di situ pun tulang belakang berfungsi untuk menahan tubuh kita agar tidak jatuh. Nah, ini adalah 2 fungsi dari tulang belakang kita. Pertama, menyangga berat badan. Yang kedua, memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan. Berikutnya dari rangka aksial dan yang terakhir adalah tulang dada dan rusuk. Ini satu kesatuan di sini. Ya, tulang rusuk mungkin kita bisa merasakan di sini berjejer, dan tulang dada. Tulang dada adanya di tengah sini. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah tulang dada dan rusuk. Yang di sini di bagian yang kosong ini sebetulnya nanti ada tulang belakang, ya, tidak digambar di sini. Sedangkan ini bagian depan ini adalah tulang dada kita. Di sini.
Nah, kalau dilihat tulang rusuk terdiri dari 7 ruas tulang rusuk sejati. Ini disebut dengan rusuk sejati jikalau dia penuh sampai menempel pada tulang dada. Berikutnya ada yang dinamakan 3 ruas tulang rusuk palsu. Di sini ternyata dia tidak menempel pada tulang dada, tapi saling menyatu dengan tulang rusuk di atasnya. Dan terakhir ada yang tidak menempel, melayang, dan sehingga dinamakan dengan 2 ruas tulang rusuk melayang. Jadi sekali lagi ada 7 tulang rusuk sejati, 3 ruas tulang rusuk palsu, dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Masing-masing berpasangan kiri dan kanan. Sedangkan tulang dada yang di bagian depan kita ini, di sini, dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang dinamakan tulang dada ulu, yaitu bagian yang atas ini. Ada tulang dada badan, ini bagian yang panjang. Dan di ujungnya dinamakan tulang dada tajuk pedang. Apa fungsinya dari tulang dada dan tulang rusuk ini yang merupakan satu kesatuan ya? Nah, secara bersama-sama tulang dada dan tulang rusuk membentuk pelindung bagi organ-organ di dalam rongga dada kita. Ini adalah organ yang vital pada tubuh kita, paru-paru dan jantung. Oleh karena itu mendapatkan perlindungan ekstra sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta. Di sini disediakan tulang rusuk dan tulang dada sehingga paru-paru dan jantung kita terlindung dibandingkan bagian bawah ya. Sekali lagi, paru-paru dan jantung adalah organ vital sehingga fungsi dari tulang dada dan tulang rusuk adalah membentuk pelindung bagi organ-organ di dalam rongga dada. Baiklah, setelah rangka aksial, selanjutnya adalah rangka apendikular. Rangka apendikular disebut juga sebagai rangka anggoter. Bagian pertama dari rangka apendikular adalah apendikular bagian atas atau apendikular atas. Gambarnya merupakan gambar dengan kita. Kita lihat di sini dimulai dari yang namanya gelang bahu. Di sini. Nah, gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangkah. Di sebelah depan menghubungkan gelang bahu dengan tulang dada. Di sini adalah gelang bahu, kedua kiri dan kanan tulang selangkah menghubungkan dengan tulang dada. Di sini. Ya. Berikutnya yang bagian bagi dari gelang bahu adalah 2 tulang belikat. Nah, pada gambar ini dilingkari, ini adalah gambar tulang belikat. 2 juga meliputi kiri dan kanan. Bagian apendikular atas lainnya adalah tulang tangan kita, sini sampai ke bawah. Dimulai dari 2 tulang lengan atas atau humerus. Jadi 2 ini selalu kiri dan kanan. Berikutnya 2 tulang hasta atau ulna dan 2 tulang pengumpil. Hasta dan pengumpil ini adalah lengan di sini bagian bawah kita. Pengumpil adalah yang lurus dengan ibu jari kita. Tulang pengumpil, sedangkan tulang hasta yang lurus dengan ini kita. Di sini hasta, di sini pengumpil. Lalu ada 16 tulang pergelangan tangan. Berarti di satu tangan kita ada 8 gitu ya, tulang pergelangan. Tulang-tulang pendek yang menyusun tulang pergelangan tangan. Lalu ada 10 telapak tangan atau metakarpal. Metakarpal di sini berarti kalau di kanan atau di kiri hanya 5 tulang. Dan 28 tulang jari tangan paranges. Ada 28 bagi tangan kanan ada 14, tangan kiri 14. Dan saya hitung sendiri 3 dan 3 bagi 12. 12 tambah 2 menjadi 14. 14 tulang jari tangan kanan, 14 tulang jari tulang jari tangan kiri, maka jumlahnya adalah 28. Ini adalah bagian-bagian dari rangka apendikular atas. Berikutnya adalah apendikular bawah. Itu bagian dari kaki kita, dimulai dari panggul.
Yang menjadi penyusun dari tulang apendikular bawah, rangka apendikular bawah adalah gelang panggul. Kalau tadi di atas ada gelang bahu, di bawah ada gelang panggul, pelvic girdle. Apa saja penyusun gelang panggul? 2 tulang usus di kiri dan kanan. Kalau di sini digambarnya yang menjadi tatakan menahan usus di sini. Lalu ada 1 tulang kemaluan. Kalau gambar ini digabungkan menjadi 1 kiri dan kanan, maka di bagian kanan di sini ada yang namanya tulang kemaluan atau pubis. Dan 2 tulang lutut, bagian yang tulang-tulang di sini. Nah, ada di kiri dan ada di kanan. Ini adalah penyusun dari tulang panggul. Selanjutnya adalah tulang kaki. Nah, tulang apa saja yang tulang kaki kita? Dimulai dari paha kita, 2 tulang paha yang disebut dengan femur. Lalu 2 tulang lutut, patella, di sini terdekat ada tulang kecil di antara tulang atas dan tulang bawah, itu disebut dengan patella. Lalu 2 tulang betis yang disebut dengan fibula, 2 tulang kering yang disebut dengan tibia, dan ada 14 tulang pergelangan kaki. Artinya di kanan ada 7 dan di kiri ada 7. Di penyusun pergelangan kaki masing-masing 7 tulang pendek disebut dengan tulang tarsal, dan ada 10 tulang telapak kaki metatarsal. Itu adalah penyusun dari telapak kaki kita, tulang-tulang yang menyusun tulang telapak kaki. Berarti di sebelah kanan ada 5, di sebelah kiri ada 5. Dari kaki juga ada, di sini ada 28 tulang jari kaki atau tangan. Jadi sama ya, tulang jari kaki maupun tulang jari tangan istilahnya adalah phalanges. Dan di masing-masing sisi ada 14, sehingga jumlahnya untuk tulang jari kaki adalah 28. Ini adalah rangka apendikular bawah. Berikutnya kita masuk ke hubungan antar tulang. Jikalau 2 buah tulang bertemu, maka itu akan dinamakan dengan sendi atau artikulasi. Jadi hubungan antar tulang disebut dengan persendian atau artikulasi. Apa yang terjadi ketika terbentuk persendian? Tulang rawan di daerah sendi membesar, artinya di ujung dari masing-masing tulang keduanya membesar, dan kemudian dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan tulang rawan persendian. Nah, nanti kita berikan gambar ilustrasinya. Kedua ujung tulang rawan dan tulang rawan persendian kemudian dilapisi oleh selaput sendi atau dinamakan dengan membran sinovial. Nah, 2 nama ini tolong diingat keduanya ya, selaput sendi atau membran sinovial. Dan di dalamnya kemudian menghasilkan cairan sinovial. Cairan sinovial ini berfungsi sebagai pelumas bagi bergeraknya persendian. Gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, ada tulang kompak, yaitu tulang keras. Kita masih ingat kemarin ya. Tulang spons, tulang yang ada rongga-rongganya, tulang kompak ada. Lalu di bagian ujungnya terdapat tulang rawan. Ini yang bagian ini yang membesar di bagian ujungnya. Lalu di atas dan di bawah tadi keduanya tulang rawan yang membesar, kemudian dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan tulang rawan persendian. Di sini ditulisnya di dalam gambar tulang rawan sendi, sama saja. Kalian boleh menyebutnya tulang rawan persendian atau tulang rawan sendi. Dan di dalamnya, ini sebagai pembungkus semuanya adalah membran sinovial, dan di dalamnya kemudian dihasilkan cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas ketika sendi kita bergerak. Nah, jenis-jenis sendi, yang pertama kita akan membagi jenis sendi dengan bisa tidaknya bergerak. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya gerakan pada sendi tersebut, maka sendi dapat dibagi menjadi seperti berikut ya, ada 3 pembagiannya. Pertama, sendi mati atau sinartrosis. Dua-duanya diingat ya, nama sendi mati dan sinartrosis, karena ketika di ulangan atau di ujian bisa jadi menggunakan istilah sendi mati, bisa jadi menggunakan istilah sinartrosis. Kalian harus terbiasa dengan kedua.
Hubungan antar tulang dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Jadi, kedua tulang tersebut diikat oleh jaringan ikat. Akibatnya, dia sama sekali tidak dapat bergerak. Maka dinamakan sendi mati. Contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak. Nah, antar tulang tengkorak ini di kepala kita di sini tadinya. Tadi masih ingat gambaran tadi, sebetulnya ada belahan-belahan, kepingan-kepingan yang kemudian merekat menjadi satu. Ketika kita masih bayi, itu masih dimungkinkan pergerakan sedikit karena dia masih berbentuk tulang rawan. Tapi ketika kita semakin dewasa, tulang rawan kemudian menjadi tulang keras dan jaringan ikat di antara masing-masing tulang, maka akhirnya menjadi sendi mati. Tengkorak kita tidak lagi bisa bergerak, tidak bisa lagi lentur. Nah, berikutnya adalah sendi kaku. Sendi kaku. Kaku itu artinya hanya bisa sedikit bergerak. Amfiartrosis, dinamakan amfiartrosis. Jadi sendi kaku atau amfiartrosis. Bagaimana dengan sendi kaku ini? Hubungan antar tulang dihubungkan dengan kartilago. Nah, kartilago masih ingat ya? Ada osteon, ada kartilago. Kalau kartilago tulang rawan, osteon tulang keras. Jadi hubungan antar tulang dihubungkan dengan tulang rawan atau kartilago yang memungkinkan bergerak tetapi secara terbatas. Contohnya sendi akar ruas tulang belakang. Nah, kita bisa bergerak begini ke depan, ke belakang, hanya bisa sedikit bergerak di antara ruas-ruas tulang belakang. Ya, hanya sedikit bisa bergerak tetapi terbatas. Baru secara keseluruhan, secara tulang belakang yang panjang baru bisa agak lumayan. Nah, itu gerak akumulatif. Tapi masing-masing di antara sendi, antara satu tulang belakang dan satu tulang belakang itu hanya bergerak secara terbatas. Juga sendi antara tulang rusuk dan dada. Kita bernapas, dia bergerak, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh. Kalau misalkan dalam kondisi darurat ada orang pernapasan buatan ditekan-tekan, ini sebetulnya memang berisiko juga. Banyak kejadian ketika sedang pernapasan buatan, ini bisa menjadi patah. Ini karena keterbatasan bergeraknya sendi kaku tadi. Antara tulang dada dan tulang rusuk dihubungkannya dengan sendi kaku. Berikutnya lagi sendi antara tulang betis dan tulang kering. Nah, 3 tempat ini sebagai contoh sendi kaku. Mohon diingat. Dan yang terakhir, nah ini sendi yang memungkinkan bergerak dengan bebas atau disebut dengan diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis. Nah, pada jenis sendi ini hubungan antar tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Jadi penghubungnya bukan jaringan ikat, tapi seperti yang tadi ada pelumas di tengah-tengahnya, ada membran sinovial. Ya, masih ingat gambar yang sebelumnya? Sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Meskipun nanti tergantung jenis sendinya, maka arah pergerakannya sesuai dengan jenis sendi. Seperti apa arah pergerakannya? Nah, lihat di sini untuk sendi gerak pembagiannya. Nah, pada gambar ini terlihat sampai ada 6 kemungkinan ya. Sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi ulung, sendi luncur atau sendi geser. Ya, sendi luncur, sendi geser ini dua-duanya dipakai di beberapa buku. Ada yang bilang sendi luncur, ada yang bilang sendi geser. Mungkin di beberapa buku SMP hanya sampai 4 jenis, yaitu sampai sendi peluru, dari sendi putar, sendi engsel, sendi pelana sampai sendi peluru. Tapi kita pelajari sedikit nanti tentang sendi gulung juga dan sendi geser atau sendi luncur. Apa itu sendi putar yang mana? Nah, lihat yang ditandai dengan huruf A, sendi putar. Seperti di sini nih. Ini adalah sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain, sehingga gerakannya bisa memutar. Contoh begini. Ini tulang yang satu, ini tulang yang lain. Dia mengitari, sehingga di sini nanti dia bisa berputar. Contoh yang Bapak tunjukkan tadi adalah gerakan di sini. Nah, ini adalah antara tulang aksis, tulang sumbu kita, dan tulang atlas di kepala kita. Ini adalah contoh yang paling pas untuk sendi putar. Jenis yang kedua adalah sendi engsel. Ini sering sekali keluar di soal-soal ya, terutama kalau waktu masih zaman UN tahun kemarin dan tahun sebelumnya, maka sendi engsel ini sering sekali keluar.
Sendi engsel itu sebetulnya mirip dengan engsel pintu yang sering kita pakai. Jadi bergeraknya hanya bisa ke satu arah seperti ini. Nah, itu adalah sendi engsel. Salah satu tulang hanya dapat bergerak ke satu arah seperti engsel. Di sini tulang lengan bawah bergerak mendekati atau menjauh tulang lengan atas. Nah, contoh yang paling sering diungkapkan di sini adalah siku dan lutut kita di bawah ya. Itu adalah contoh dari sendi engsel. Kalian lihat gambar sistematisnya pada gambar tengkorak tadi. Nah, itu contoh dari sendi engsel. Berikutnya yang C adalah sendi pelana. Pelana, kalian ingat ya, kalau ada kuda terus di atasnya ada pelana, jadi ada cekungan seperti itu. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Kedua ujung tulang membentuk pelana dan berporos dua, mirip gerakan penunggang kuda. Nah, maksudnya penunggang kuda di atas sadel, di atas pelana kuda tadi. Contohnya adalah sendi tulang di ibu jari sini ya. Ini, terus telapak tangan, ruas jari tangan. Ya, di telapak tangan sini dan ruas jari tangan di sini juga ada sendi pelana. Ya. Berikutnya yang keempat, sendi peluru. Paling sering keluar contohnya adalah di bahu kita. Bahu kita ini di sini sendi peluru. Peluru di sini bukan peluru senapan ya, tapi lebih ke peluru seperti yang dipakai di sepeda, di mana ada mangkoknya, ada yang benda-benda berputar di sininya. Nah, seperti itulah yang terjadi. Tulang yang satu membentuk bonggol, tulang yang lain membentuk mangkuk. Sehingga tulang yang bonggol ini bebas bergerak memutar di dalam mangkuk dari tulang yang sini, ya, yang sebelahnya. Jadi pada posisi ini dia lebih bebas bergerak, sehingga dikatakan bahwa kalau sendi peluru ini dia bebas bergerak ke segala arah. Contohnya dengan sendirinya tadi antara gelang bahu, sini ya, gelang bahu dan tulang lengan kita. Dan yang berikutnya adalah gelang panggul dan tulang paha kita, ya, di pangkal dari kaki kita. Yang kelima, sendi luncur atau sendi geser. Ya, hati-hati, kadang-kadang dinamakan sendi luncur, kadang dinamakan sendi geser. Sendi yang mungkin tulang satu bergeser di atas tulang yang lain. Jadi seperti begini, geser. Hanya bergeser sedikit ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ya, seperti itu. Ini satu tulang, ini satu tulang berikutnya bergeser. Nah, contoh di pergelangan tangan di sini. Di sini ada sendi geser, satu tulang bergeser di atas tulang yang lain. Dan di antara ruas antar tulang belakang, jadi di antara tulang belakang ini bisa bergeser sedikit, ya. Bergesernya terbatas. Ruas antar tulang belakang. Dan terakhir adalah sendi gulung. Nah, sendi gulung adalah sendi yang mungkin yang gerak rotasi terbatas pada poros. Contohnya ujung telapak tangan di sini, ini adalah ujung telapak tangan dengan ujung tulang jari. Ini tulang jari dan ujungnya di sini. Nah, maka di sini dia memungkinkan gerak rotasi terbatas. Ini adalah sendi gulung. Ini sendi-sendi yang kita pelajari, ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi luncur, dan sendi gulung. Kalau yang biasanya kebanyakan buku SMP mungkin hanya sampai 4 jenis yang pertama, 4 jenis sendi yang pertama. Berikutnya kita lihat pada bagian terakhir dari tujuan KBM kita, yaitu sebetulnya apa fungsi rangka bagi manusia. Pertama, rangka memberi bentuk dan menegakkan tubuh kita. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya rangka, maka kita hanya menjadi seonggok daging, susah untuk bergerak seperti moluska. Dia tidak mempunyai rangka di dalam. Ya, tapi alhamdulillah ketika Allah memberikan rangka pada kita, itu menjadi penegak tubuh kita dan juga memberi bentuk. Ketika di sini diberi lengan, maka di sini ada tulang rangkanya. Ketika kita diberi kaki, maka ada rangka. Bentuk kepala kita dibentuk oleh tulang tengkorak kita. Ya, memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Itu adalah fungsi yang pertama dari fungsi rangka. Yang kedua, melindungi organ tubuh bagian dalam yang bersifat lunak. Dalam contoh tadi di sini ya, tulang dada dan tulang rusuk. Melindungi organ vital kita yaitu paru-paru dan jantung.
Kalau di kepala kita, apa yang dilindungi? Ya, betul, tulang tengkorak kita melindungi otak kita. Otak kita bersifat lunak. Next, dia juga berfungsi sebagai alat gerak pasif. Bayangkan kalau kita punya otot tapi tidak punya tulang, maka yang terjadi dia hanya seperti daging lembut yang berusaha digerakkan. Ya, jadi ternyata tulang ini menjadi alat gerak meskipun dia bersifatnya pasif karena yang menggerakkannya adalah otot sebagai alat gerak aktif. Jadi sistem gerak manusia dan hewan mirip, ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya adalah rangka atau tulang dan alat gerak aktifnya adalah otot. Dan terakhir, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, coba kalian lihat lagi di materi pembelajaran kalian, di buku paket kalian, di mana tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Bapak tidak terangkan di sini, kenapa? Kalau kalian mencari sendiri, nanti kalian akan mudah mengingatnya dan susah lukanya. Oleh karena itu, silahkan cari. Di manakah tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih kita di kerangka kita, di tulang yang mana? Karena itu akan menjadi hal yang penting, bisa jadi, dan ini memang sering keluar di soal-soal ujian maupun soal ulangan harian. Ya, kita sudah sampai pada tujuan terakhir pembelajaran kita, dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini juga mudah dipahami. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan langsung. Boleh juga kalian buka-buka buku, cari informasi. Sekarang cari informasi mudah. Ketika kalian aktif mencari informasi, maka informasi itu akan lama menempelnya di otak kalian. Sehingga dengan demikian kalian akan lebih mudah dan siap untuk ujian ataupun ulangannya. Jadi sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Masih ada satu pertemuan lagi untuk masih bab 1, sistem gerak pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.